Aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya merilis 2 orang tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. 200 orang menjadi korban dengan kerugian total 11,5 miliar. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang berinisial ADP dan DHP menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer. Keduanya ditangkap setelah banyaknya laporan dari korban yang merasa ditipu oleh jasa pesta pernikahan Ayu Puspita Wedding Organizer. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian total sebesar 11,5 miliar rupiah. Kedua tersangka melakukan modus penipuan dengan iming-iming paket pernikahan murah dan fasilitas liburan menarik kepada para calon pasangan pengantin. Sementara menurut pengakuan tersangka, uang hasil penggelapan dan penipuan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset tersangka. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa, iNews melaporkan. Aksi pencurian raket pedal di sebuah lapangan olahraga di TB Simatupang, Jakarta Selatan terungkap setelah polisi menelusuri penjualan barang curian melalui media sosial. Pelaku yang menjual raket secara online berhasil ditangkap setelah petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kamera pengawas merekam seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke area lapangan padel di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pelaku terlihat duduk sejenak sebelum mengambil raket padel senilai 7 juta rupiah. Usai menerima laporan korban, polisi menelusuri toko penjualan online dan menemukan raket dengan ciri-ciri identik yang dijual secara online. Petugas lalu menyamar dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Pesanggerahan. Pak, sekarang raketnya di mana padelnya? Yang dijual pertama, yang ini. Setelah diperiksa, penjual mengaku sebagai pelaku pencurian dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum. Pelaku berusia 19 tahun diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kan kalau pelaku itu setelah melakukan pencurian barang itu biasa langsung diposting tuh. Nah kalau kami mencari di marketplace ternyata ditemukanlah ada yang memposting raket padel yang mirip dengan raket milik korban. Setelah kami koordinasi dengan korban, yang memang benar ternyata raket yang diposting oleh pelaku ini adalah raket milik korban. Langsung kami melakukan DM kepada si terduga yang mencuri ini dan dibalas dan kami janjianlah untuk melakukan pembelian raket tersebut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur di sejumlah daerah melonjak. Kenaikan harga paling mencolok adalah harga cabai rawit yang menembus Rp100.000 lebih per kilogramnya. Dua pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok naik cukup tajam. Seperti di Pasar Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini, harga telur ayam naik dari Rp27.000 per kilo, kini naik menjadi Rp31.000 per kilonya. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp50.000, kini menjadi Rp70 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari harga Rp50.000, kini dijual Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dijual dari harga Rp45.000 per kilogramnya, kini dijual Rp60.000. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dan cuaca buruk yang menyebabkan para petani gagal panen. Ya harus sih kemahalan gitu, kasihan yang orang kecil. Kalau kemahalan kan kasihan. Bawang mahal, cabai aja yang pada naik, wortel juga mahal. Itu pengaruh nggak pada pembelinya Bu jadi sepi ya Bu? Ya jadi sepi pasar. Sementara di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang yang mengakibatkan harganya meroket tajam. Harga cabai rawit sebelumnya Rp40.000, kini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Harga cabai merah keriting kini Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada harga tomat yang naik dari Rp8.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Lonjakan harga ini mengakibatkan daya beli menurun. Ini penyebabnya apa sih Teh? Cuaca sih Pak, kalau hujan terus-menerus biasanya memang gitu suka naik. Terus pasokannya gimana? Pasokan juga sedikit agak kurang ya. Teh, ini kemungkinan ada naik lagi nggak kalau nanti Natal Tahun Baru Teh? Pasti Natal, Tahun Baru, terus maju ke bulan puasa, pasti itu harga. Artinya nyambung ya ini ya? Iya nyambung, pasti naik terus Pak. Sementara di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Ayam potong kini dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp39.000. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini telah menembus harga Rp130.000 per kilogramnya. Naiknya harga disebabkan petani lokal gagal panen dampak musim penghujan, sehingga pasokan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan.